Apa kabar semua? Alhamdulillah. Materi kita lanjutkan ya, lanjutan yang kemarin. Ada kemarin kita sudah membahas tentang ekonomi syariah ya. Kemarin yang kita bahas sebelumnya ada di slide yang pertama itu membahas tentang apa itu ekonomi syariah, kemudian saya ulangnya sedikit ya sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ini udah ya kemarin ya, Bapak Ibu ya. Kemudian saya lanjutkan yang ke slide 35. Kemarin sudah saya kasih gambaran materi sama kalian. Untuk hari ini kita mempelajari ada 5 konsep dasar dalam ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah sekarang adalah salah satu jurusan yang banyak diminati oleh siswa karena dia ruang lingkupnya itu luas ekonomi syariah. Sebelum kalian nanti terjun ke perguruan tinggi negeri ngambil ekonomi syariah, ekonomi perbankan, ini adalah materi awal, materi dasar. Di dalam konsep dasarnya ada 5. Yang pertama itu ada pengertian, nilai-nilai dasar ekonomi syariah, karakteristik ekonomi syariah, prinsip serta tujuannya. Yang pertama yang kita bahas tentang apa sih ekonomi syariah itu? Ekonomi syariah itu apa sih? Ekonomi syariah adalah cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka. Ekonomi syariah kalau kita secara umum kita menggambarkan secara umum ekonomi syariah itu adalah berarti ekonomi yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama Islam pastinya ya. Dari ekonomi syariah maka lahirlah bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Bank syariah yang pertama kali lahir di Indonesia itu adalah Bank Muamalat. Ya. Jadi adanya nanti Bank BRI Syariah, ada Bank Mandiri Syariah, tetapi bank syariah yang tertua di Indonesia yang pertama sekali itu adalah Bank Muamalat. Pencetusnya itu dari Malaysia, ya. Dari ekonomi syariah ini akan lahirlah bank-bank syariah yang ada di Indonesia yang sekarang sudah banyak sekali. Slide berikutnya. Masuk pada pengertian ekonomi syariah dari beberapa para ilmuwan atau para pendapat dari ahli. Yang pertama, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dinaungi oleh ajaran Islam. Kalau di bank konvensional, sistemnya adalah sistem mendapatkan bunganya bukan dengan cara yang ada di bank syariah. Kalau bank syariah bagi hasil. Kalau bank konvensional dari banyaknya bunga, ya dihitungnya seperti itu. Karena dia selalu berpijak kepada ajaran Islam, sistem bagi hasil, ya. Kemudian dilanjutkan slide berikutnya. Kalau belakang nampak agak dilebarin dikit ya bola matanya. Kemudian kita masuk pada konsep yang kedua adalah nilai-nilai dasar ekonomi syariah. Ada 4 nilai dasarnya. Yang pertama nilai ilahiyah yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran, ya. Itu ada Quran surat ke-67. Kemudian ada nilai akhlaknya, ada nilai kemanusiaan dan nilai pertenanan. Dari keempat konsep dasar ini semuanya berkaitan dengan ajaran agama Islam yang ada di dalam Al-Quran. Ingat, kalian nanti akan terjun ke lapangan. Dari sekian banyak siswa pasti kalian akan memilih jurusan ekonomi syariah. Tujuannya kalian akan bekerja di bank syariah. Kalau kalian mau bekerja di bank syariah, syaratnya satu yang paling utama, akhlak sama bisa membaca Al-Quran. Karena di situ yang di nomor 1 adalah akhlak. Coba beda nggak ketika kalian masuk ke bank konvensional dengan bank syariah? Suasananya itu beda nggak?
Bedanya dari apa, Pak? Kalau kita masuk bank syariah dengan bank konvensional, kalian ngerasa ada perbedaan nggak? Ada. Rasa perbedaannya di mana? Segi pakaian. Dari cara berpakaian satu. Aura ketika kita masuk ke bank konvensional dengan bank syariah itu berbeda. Aura keislamannya langsung berasa kalau kita masuk ke bank syariah, ya. Karena dia selalu mengambil konsep tentang keislaman. Jadi keempat nilai dasar ini harus dimiliki oleh semua pegawai yang ada di bank syariah. Ya, kita lanjutkan slide berikutnya. Kemudian konsep yang berikutnya ada karakteristik ekonomi syariah. Karakteristiknya juga ada 4. Yang pertama, ekonomi ketuhanan, ya. Yang kedua, ekonomi berakhlak. Dan yang ketiga, ekonomi kerakyatan. Serta yang keempat, ekonomi pertengahan. Tetap diambil ekonomi. Sekarang lagi gencar-gencarnya ekonomi syariah dengan ekonomi kerakyatan yang mau dibuat oleh pemerintah supaya ekonomi ini syariah ini meningkat sampai ke global bawah masyarakat lapisan bawah, ya. Itu namanya ekonomi kerakyatan. Dan pasti ketuhanan semuanya harus berlandaskan dengan ajaran agama Islam. Ya, selanjutnya berikutnya prinsip-prinsip yang keempat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah itu ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nampak kan ke belakang? Yang pertama berdasarkan ajaran tauhid, ya. Yang kedua keadilan, kebebasan individu, keseimbangan dan akhlak. Tetap akhlak itu diutamakan di dalam ekonomi syariah, ya. Kemudian slide berikutnya. Tujuan ekonomi syariah untuk mewujudkan memiliki manusia yang mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Tidak semua nasabah yang ada di bank syariah itu semuanya muslim. Tidak, ada juga yang non muslim. Karena apa? Karena dia sistemnya sistem bagi hasil, bukan berdasarkan perhitungan dasar bunga. Ya. Walaupun dia tujuannya dunia dan akhirat, tetapi ada juga orang yang non muslim yang ingin bergabung di bank syariah karena dia merasa dengan dia menanamkan uangnya di bank syariah, dia mendapatkan hasil yang maksimal keuntungannya. Iya, kayak saya tahu langsung di bank Muamalat itu ada nasabahnya yang bukan muslim dan mereka lebih mau. Dan kan sekarang tergantung dari keinginan masing-masing orang, ya. Yang masih ekonomi syariah itu berlandaskan atas ajaran agama Islam, ya. Boleh kalau dia mau menabung. Kemudian di sini ada aplikasinya, aplikasi dunia nyata. Sekarang lagi gencar-gencarnya ekonomi syariah itu digerakkan kepada masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah sekarang semua barang itu harus halal, harus ada logo halal dari MUI, bersertifikat halal. Yang nanti arahnya kemana? Ke ekonomi syariah. Karena Indonesia ini mau dibuat satu negara yang nomor 1 menggunakan sertifikat halal dari MUI. Ya. Sekarang kalian lihat skincare aja sekarang sudah harus halal, sertifikat halal dari MUI kan? Hanya sekarang banyak para kaula muda dalam menggunakan skincare dia mau yang ada BPOM halal dari MUI karena arahnya untuk ekonomi syariah. Dan kalian juga anak usia kalian harus bijak-bijak Pak, mau menabung kemana kalian sekarang? Karena dalam diri kalian sudah harus ditanamkan kalian harus menjadi seorang yang berpikiran untuk ke ekonomi syariah. Apapun kalian berpikirannya untuk ke syariah. Jadi kalau sekarang sudah mulai nabung dulu di rumah, sudah 1 bulan nabung ke bank syariah.
Salah satu cara kalian untuk mendongkrak naiknya ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Oke? Sistemnya sistem berbalas. Kalau di dunia perbankan, ya. Kalau di beda dengan bank konvensional. Iya, bank umum atau bank konvensional. Kalian lihat, kalau ada bank sumur syariah, berarti dia berlandaskan dari syariah. Sekarang juga orang yang mau pergi haji juga menabungnya dari bank syariah, ya. Tadi sudah saya jelaskan, bank syariah pertama kali yang ada di Indonesia, yang paling tertua di Indonesia adalah Bank Muamalat, bukan Bank BRI Syariah, bukan Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah, ya. Bank Muamalat itu berasal dari Malaysia, ya. Kelompok, ya. Kelompok satu yang mana? Coba duduk dulu dengan kelompoknya yang kemarin. Jadi dari kelompok satu mereka akan mempresentasikan dari hasil diskusi yang sudah kita bahas tadi. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar ekonomi syariah yang akan dibacakan oleh Najwa Fadila dan M. Rifki Apriasa Hidinti. Pada mereka berdua saya persilakan. Perhatikan Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Berdasarkan ayat di atas, diskusikanlah bersama kelompok Anda relasi antara agama Islam dengan aktivitas ekonomi. Salah satu syarat transaksi ekonomi dalam pandangan Islam adalah saling rela antara kedua belah pihak, sehingga ketidakrelaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak menjadi batalnya transaksi atau tidak sah. Penelitian ini mendiskusikan tentang saling rela dalam transaksi ekonomi dari berbagai sudut pandangan. Kedua, siapakah tokoh ekonomi syariah yang terdapat pada gambar di bawah ini? Dan tuliskan pengertian ekonomi syariah menurut tokoh tersebut dan buku-buku ekonomi syariah karya tokoh tersebut. Nama tokoh tersebut adalah Adi Warman Akarim. Pengertian menurut Adi Warman Akarim adalah konsep ekonomi adalah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Judul buku Adi Warman Akarim adalah Ekonomi Makro Islam, Ekonomi Mikro Islam, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Ketiga, jika Andi seorang siswa kelas 10 di suatu madrasah aliyah, maka kategori barang-barang berikut termasuk jenis kebutuhan apa? A. Pensil, B. Buku, C. Laptop, D. Sepatu bola, E. Sepatu sekolah, F. Smartphone, G. Mobil, H. Motor, I. Kalkulator saintifik, J. Kamera. Kebutuhan daruriyat yaitu pensil, buku, sepatu sekolah. Kebutuhan hajiat yaitu laptop, smartphone, kalkulator, motor. Kebutuhan tahsiniyat yaitu sepatu bola, mobil, kamera. Saya persilakan kepada tim saya. 4. Perhatikan gambar sebagai berikut. Azam ingin pergi ke Jakarta membawa mobil. Ketika masuk jalan tol, Azam membayar retribusi tol dengan menggunakan uang elektronik atau biasa kita sebut dengan e-money. Apakah ekonomi syariah membolehkan transaksi menggunakan uang elektronik seperti yang dilakukan Azam? Apa landasan akadnya dalam ekonomi syariah? Diskusikan bersama kelompok banyak Anda. Jawaban dari kami adalah landasan akad tentang e-money adalah akad wadiah dan akad akad wadiah adalah akad yang dapat berubah menjadi akad apabila penerbit e-money menggunakan uang pemegang e-money atas dasar izin pemegang.
5. Perhatikan gambar sebagai berikut. Ahmad ingin membeli buku ekonomi melalui marketplace. Setelah dia menemukan buku yang ia cari, kemudian ia membayar dengan metode pembayaran non tunai melalui virtual account. 2 hari kemudian bukunya datang ke rumah Ahmad diantarkan oleh staf perusahaan jasa pengiriman. Apakah ekonomi syariah membolehkan transaksi kontemporer seperti yang dilakukan Ahmad? Adakah landasan akadnya dalam ekonomi syariah? Menurut prinsip asalam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai ketentuan dengan syarat-syarat tertentu. Hasil presentasi kami lebih dan kurang kita kasih plus pada kelompok 1. Kita jawab apakah ada yang tanya? Saya akan membatasi pertanyaan hanya 2 mengingat waktu kita tinggal sedikit lagi. Hanya ada 2 pertanyaan dari 4 kelompok yang ada. Oke, silakan yang ingin bertanya kelompok mana? Soalnya kalian bawa pena ke depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya. Saat ini banyak syariah malah memberikan program undian, khususnya nasabah pendanaan. Bukankah undian itu termasuk judi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab atau dikumpulkan dulu pertanyaan? Mengumpulkan pertanyaan dulu. Mewakili kelompok 5 akan memberikan pertanyaan. Sebelumnya saya ingin merevisi jawaban dari kalian dari nomor 2. Nama tokohnya bukan Adi Marwan Karim tapi M. Umar Chapra. Dan berdasarkan M. Umar Chapra telah menerbitkan buku yang berjudul Toward a Just Monetary System. Bisakah kalian menjelaskan tentang sistem perekonomian syariah menurut bukunya yang berjudul Toward a Just Monetary System tersebut? Jawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok berapa? 3 dan kelompok 5. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 5 karena telah merevisi dari Toward a Monetary System. Pengertian konsep ekonomi syariah adalah cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang seirama dengan menghasil tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan ekonomi makro dan ekologi yang berkesinambungan. Oke, kakak, menurut kakak ada masukan? Boleh? Kakak memberikan masukan menurut kakak? Tambahannya adalah definisi dari ekonomi syariah berdasarkan buku ini adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. jawaban kami yang salah tadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah undian itu boleh di dalam prinsip ekonomi syariah atau bank syariah? Menurut jawaban kami, pada prinsipnya bank syariah tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar dari prinsip syariah. Hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan kegiatan bank syariah adalah hal-hal yang mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Sementara di dalam undian itu undian lebih tepatnya bisa disebut dengan penghargaan kepada seorang nasabah karena banyaknya jumlah tabungannya di dalam suatu bank syariah tersebut. Benar. Bagaimana kelompok 3? Menurut kelompok 1, kalau bank syariah memang tidak membolehkan undian, tetapi pada saat dia memberikan hadiah dalam bentuk undian, dia tidak, nasabah itu tidak dipungut biaya. Itu merupakan satu penghargaan atau reward dari bank kepada nasabah karena si nasabah memiliki tabungan yang banyak di bank tersebut, ya. Tetapi si nasabah tidak dipungut biaya atau uang atas dasar mereka memberikan hadiahnya itu atau undiannya, ya. Jadi untuk di bank syariah tidak diperbolehkan adanya undian, tetapi ketika si nasabah tidak dipungut biaya itu diperbolehkan, ya. Itu menurut si kelompok 1. Oke, silakan kelompok pertanyaan dari kelompok 5. Untuk pertanyaan dari kelompok 5,
Jawaban kami adalah menurut M. Umer Capra, dalam buku M. Umer Capra tentang Toward a Just Monetary Adjust System. Presentasi ini adalah membangkitkan gairah kalian untuk belajar karena ada feedback langsung dari kalian. Kalau saya hanya sekedar memfasilitasi, oke? Bagaimana sih ekonomi syariah menurut si Umar Capra dalam buku yang berjudul Toward Toward a Just Monetary System. Jadi sama-sama buku itu memang mempelajari tentang ekonomi syariah ya yang berlandaskan Islam. Tetapi ada beberapa hal seperti yang diucapkan kakak tadi harus dia apa tadi kak? harus apa tadi? Tidak tahu. Dari ekonomi makro harus berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah yang beredar. melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Berarti tetap kita walaupun ekonomi syariah, bank konvensional, patokannya adalah ke Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia yang mengatur jumlah uang yang beredar di Indonesia. Ya, jadi kita sebagai salah satu konsumen bank syariah harus tahu dengan prinsip-prinsip tersebut. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok satu yang telah menyajikan hasil presentasinya. Ya. Ada unsur-unsur seperti itu. Karena di dalam Secara umum aja ya. Waktu kalian 5 menit lagi untuk mengumpul hasil diskusi karena kita mau habis waktunya. Kelompok pemuda kelompok 2. Kelompok berapa sih? Kelompok 2 kan? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 1 yang telah menyajikan hasil presentasinya. Ini adalah satu wadah kalian. Kalian akan diajarkan bagaimana cara berbicara. Itu kan keberanian yang pasti, harus ada keberanian untuk presentasi. Jadi saya akan merangkum dari materi yang sudah saya sajikan. Apa sih sebenarnya ekonomi syariah itu? Ya kan? Kenapa kita harus sekarang sedang dijalankan pemerintah ekonomi syariah itu? Untuk apa tujuannya? Tujuannya itu jelas untuk supaya kita lebih tahu bagaimana cara kita melakukan kegiatan ekonomi itu di jalan yang benar, ya. Karena itu berkaitan dengan kaidah-kaidah Islam yang ada di ayat suci Al-Quran. Ekonomi syariah itu adalah satu wadah. Wadahnya itu dalam bentuk bank syariah itu tadi. Maka sekarang banyak bank syariah itu menggelar ekonomi syariah, ekonomi kerakyatan, ekonomi keislaman. Dari situ wadahnya itu kalian nanti. Kalian yang dari sini mau melanjutkan perguruan tinggi negeri karena sudah gencarnya ekonomi syariah, kalian akan memilih berapa banyak perguruan tinggi negeri yang menerima mahasiswa. Ada ekonomi manajemen Islam, nampak belakangnya, ekonomi syariah, ekonomi perbankan, itu ada di Universitas Islam pastinya.
Tinggal kalian yang memilih. Kalian yang menjalankan ekonomi syariah itu 5 atau 10 tahun yang akan datang. Mana tahu dari kelas saya ini nanti ada 10 orang yang bekerja di bank syariah, yang bekerja di Majelis Ulama Indonesia dalam bidang ekonomi syariah, ya. Jadi semoga kalian nanti semuanya bisa menjadi orang yang sukses dengan dasar kalian harus memiliki akhlak yang sopan santun. Dimanapun kalian berada, siapapun yang kalian hadapi, kalian keluar dari madrasah ini, satu yang dilihat orang pertama, akhlak kalian. Pintar pun orangnya, tapi kalau tidak ada akhlak, tidak ada apa-apa. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi dari saya. Nanti kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.